Halo pecinta Brahus di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Bar. Tema yang dipilih kali ini, penundaan pemilu, lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui sekarang ini sangat ramai orang berbicara mengenai pemilu. Perlu dilaksanakan tepat waktu atau tidak? Tiga ketua partai sudah mengatakan perlu ditunda, yaitu Golkar, PAN, dan satu lagi PKB. Tapi ada yang menghendaki tetap sesuai jadwal. Satu Nasdem, PDIP, Demokrat, dan PKS. Sementara itu para pengamat bahkan ada yang menginginkan supaya pemilu ini dipercepat aja kalau mau aman. Mungkin maksudnya sebelum duit pemerintah habis untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi buru-buru aja kalau perlu akhir tahun ini atau tahun depan. Nah, untuk memperoleh jawaban atau gambaran yang lebih jelas, saya akan berbincang dengan seorang tokoh politik dari Nasdem, yaitu Bapak Taufikul Hadi, yang juga merupakan Wakil Ketua Nasdem dan juga mantan anggota DPR dari Nasdem. Halo, selamat sore nih Pak Taufikul Hadi. Selamat sore juga, Agin. Wah, makin segar aja nih. Ya. Jadi, bajunya. Bagaimana nih Anda menyikapi masalah perdebatan soal penyelenggaraan pemilu? Saya khawatir bahwa perdebatan ini nanti akan menjadi makin panas, bahkan jadi dahsyat seperti serangan Rusia ke Ukraina. Anda sendiri melihatnya bagaimana ini? Kalau saya melihatnya adalah politik itu adalah sesuatu yang sangat dinamis. Apalagi pemilu itu masih 2 tahun lagi. Dalam waktu 2 tahun ini, karena sifat dari politik itu sangat dinamis, saya kira memang akan terjadi berbagai hal menjelang menuju ke arah pemilu yang akan datang. Itulah kemudian berbagai usul muncul. Usul sih boleh saja, tetapi persoalannya adalah ada berapa pihak stakeholder itu. Yang pertama adalah rakyat. Yang kedua adalah memungkinkan nggak kalau kita melakukan perubahan melalui konstitusi. Kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kita ini melakukan adalah penundaan yang merupakan itulah hak rakyat, pemilu tersebut adalah demokrasi, adalah hak rakyat, kita harus tanya dulu kepada rakyat, apakah mereka setuju tidak dilakukan perubahan. Jadi tidak bisa kemudian elit berbicara tentang pergeseran pemilu sampai 2 tahun, setahun atau 2 tahun. Menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak valid untuk kemudian kita mengambil keputusan dengan cepat bahwa seakan-akan itu adalah sudah merupakan kebutuhan. Yang perlu diingat juga bahwa Presiden Jokowi itu pertama dia menyatakan sendiri bahwa orang yang misalnya meminta perpanjangan masa periode dia, apalagi yang meminta 2 periode, 3 periode, dia bilang itu pertama ada berapa hal. Pertama adalah ingin menampar mukanya, yang kedua mungkin ingin cari muka, ya begitulah. Jadi menurut saya ini adalah peringatan yang sangat keras daripada Pak Jokowi terhadap orang-orang yang ingin menggeser pemilu tersebut. Nah ini Pak Gigin, saya tidak melihat bahwa dari pihak Pak Jokowi sendiri pun kelihatan dan belum bersemangat beliau untuk dilakukan pergeseran sampai 2 tahun ataupun setahun tersebut. Karena itu kami mengatakan bahwa sejauh ini kami tetap konsisten dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Keputusan pertama adalah Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu itu adalah kita harus melaksanakan pemilu tersebut pada tahun 2024. Itulah kesepakatan yang dibuat oleh DPR dengan KPU. Yang kedua adalah konstitusi kita. Konstitusi kita itu tidak mungkin kemudian
harus melakukan amandemen ataupun revisi dengan menambah pasal perpanjangan. Itu menurut saya sesuatu yang agak unik, ya. Apakah kemudian konstitusi itu akan berlanjut terus setiap tahun akan ada perpanjangan 2 tahun? Kan tidak mungkin. Paling memungkinkan justru adalah 3 periode, itu bisa diubah seperti itu, bisa diamandemen. Tetapi kalau perpanjangan itu menurut saya kita harus mencari dasar pemikirannya dulu yang logis, ya, agar disepakati oleh semua pihak. Kalau itu tidak ada, tentu saja menurut saya tidak bisa dilaksanakan pagi gini. Ya, dan yang juga menarik juga ada orang yang memasalahkan bahwa salah satu tujuan atau agenda utama reformasi dulu itu adalah pembatasan masa jabatan presiden maksimum 2 kali agar tidak melahirkan lagi sebuah pemerintahan yang otoritarian. Nah, dengan demikian, menurut mereka, kalau ini sampai masa jabatan diperpanjang, meskipun cuma satu kali saja, itu nanti ujung-ujungnya bisa bertambah terus, dan pada akhirnya kita akan memiliki presiden dengan masa jabatan yang tidak terbatas seperti dulu-dulu lagi. Gitu. Bagaimana ini Pak Taufik? Ini adalah ironi, ya kan? Kita, alhamdulillah sejauh ini tidak ada satupun pimpinan yang kita pilih itu adalah memiliki nafsu berkuasa panjang, ya. Setelah reformasi, mereka taat kepada konstitusi. Apakah dimulai mungkin dari Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Mega, kemudian Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, ya, Pak SBY. Dan yang sekarang ini adalah Pak Jokowi, saya rasa mereka masih taat kepada itu. Tidak ada, masih ingin terbentuknya konsolidasi demokrasi. Nah, yang heran saya adalah justru orang-orang di luar itu yang bersemangat menjerumuskan presiden ke arah yang Pak Gin katakan tersebut. Ini saya juga memang harus menduga-duga kenapa seperti itu, ya. Nah, ini saya berpikir bahwa rakyatlah yang mengambil peran lebih besar dalam hal tersebut, karena elit politik tentu saja mereka ada agenda politik sendiri, ya kan? Tidak selalu itu adalah agenda elit politik itu bersesuaian, walaupun disebutkan bahwa telah mendengarkan pendapat dari pihak di sini, pihak di sana, itu sangat relatif. Tetapi semuanya itulah masalah agenda, masalah pendapat, menyerap pendapat itu kan bisa saja diatur dan sebagainya. Karena itu menurut saya sikap rakyat yang lebih tegas. Kalau saya berpikir bahwa yang paling penting kita untuk saat ini adalah menjaga agar ke arah konsolidasi demokrasi itulah harus terwujud. Kalau itu tidak terjadi, maka menurut saya agak berbahaya. Nah, dalam konteks Partai Nasdem, saya pikir sampai saat ini kita masih komited terhadap undang-undang pemilu yang telah kita putuskan antara DPR dengan KPU. Itu tetap komited kita. Yang kedua, kita adalah garda konstitusi. Jadi tentu saja kita komited terhadap konstitusi yang telah kita buat, ya. Jadi karena itu sejauh ini kami tetap berpijak kepada kesepakatan tersebut dan konstitusi yang ada sekarang itu. Dan kami mempersiapkan sekarang ini menurut Sekjen Nasdem Pak Joni Plate, alih kita berbicara tentang perpanjangan masa pemilu, pergeseran masa pemilu, kami justru sekarang sedang mempersiapkan untuk pemilu 2024 ini calon-calon presiden yang kami anggap akan diterima oleh rakyat. Jadi agenda kami adalah fokus pada 2024.
Jadi artinya Nasdem biarin aja orang pada berdebat apakah ini diundur atau malah dimajukan. Nasdem tetap pada agenda 2024 dan sudah punya capres ini kelihatannya nih. Bisa dikasih tahu nih siapa di capres Nasdem 2024. Ada yang bilang, oh, udah pasti Anies nih, karena Pak Anies ini dekat sekali dengan Pak Surya Paloh. Ini bagaimana nih Pak Taufik? Ini seperti yang saya sebutkan tadi, ya kan, Yin, politik itu sangat dinamik. Tetapi kami Partai Nasdem tidak pernah kemudian memasukkan ke dalam kotak secara ketat sejumlah orang yang sangat kecil jumlahnya. Tetapi kami pasti menghitung semuanya. Karena itu kami bisa, kalau misalnya nanti suatu ketika, karena ada sesuatu hal yang menguntungkan Partai Nasdem itu ketua umum Pak Surya Paloh tidak ada sama sekali ingin menjadi presiden atau wakil presiden. Dengan demikian kita bebas mencari anak-anak bangsa yang terbaik. Nah, siapapun yang terbaik sekarang ini ada di dalam pantauan dari Partai Nasdem. Seperti yang disebutkan tadi, salah satunya tentu saja Pak Anies. Itulah betul, Pak Anies ini adalah dekat dengan Nasdem, dengan Ketua Umum, karena Pak Anies juga adalah sebagai deklarator Nasional Demokrat, sebagai sebuah organisasi awal dulu. Jadi tentu saja dekat. Yang kedua, yang kedua mungkin kami juga mempertimbangkan hal yang lain-lainnya. Misalnya adalah Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil juga kami dekat. Bahkan dalam pemilu yang lalu, kami menjadi sponsor utama kemenangan dari Pak Ridwan Kamil. Kemudian kami juga terus membangun komunikasi dan semakin baik dengan Pak Ganjar terakhir ini. Jadi kami juga melirik kepada Pak Ganjar. Dan kami dari dulu juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gubernur Jawa Timur. Ya, komunikasi itu terbangun sampai sekarang, Ibu Khofifah. Jadi Ibu Khofifah itu sebenarnya juga masuk di dalam radar kami. Siapa yang akan kami pilih, maka akan kami tentukan nanti pada bulan 6, pada bulan Juni nanti. Tahun depan, tahun ini? Tahun ini. Jadi di dalam tahun ini akan ada Rakornas. Di dalam Rakornas itu kami akan, kalaupun kami tidak tetapkan satu orang, tapi kami akan tetapkan minimal lebih mengerucut, setidaknya 3 orang. Karena tidak mungkin mekanisme konvensi itu berjalan sekarang Pak Ijin, karena partai lain tidak ada yang mau ikut. Karena itu kita akan berbicara di dalam konteks lain, mekanisme lain, mungkin konsensus lain yang harus dilakukan oleh kader-kader partai. Karena itu menurut saya, kalau sekarang kalau ditanyakan kepada saya, tentu saja saya meraba-raba, karena keputusannya ada pada bulan Juni nanti. Kalau saya lihat sekarang ini pertanyakan 3 partai ini, Golkar, PAN, dan PKB sudah mengusulkan diperpanjang atau diundur itu pemilu. Jadi yang belum kan Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Apakah ini bisa saya lihat sebagai indikasi tentang sebuah koalisi baru yang melibatkan partai-partai tersebut? Saya rasa belum terlalu dini untuk hal tersebut. Yeah. Saya berpikir bahwa koalisi yang sekarang ini masih solid, ya. Tetapi kemudian itulah menunjukkan mungkin sebuah kecenderungan karena itu bagian dari strategi. Harus diingat bahwa kami seperti Nasdem sangat hati-hati menyikapi pemilu yang akan datang. Jadi kami akan berpikir dengan sangat dengan langkah yang jelas dan pasti agar itu adalah berpengaruh baik terhadap Partai Nasdem. Karena itu dari sekarang kami tentu saja telah ada pemikiran, itu bagian dari strategi kami. Nah,
kemudian bertemu dengan kepentingan dan strategi partai-partai lain menjelang 2024. Mungkin sedikit mulai ada perbedaan. Tetapi menurut saya hingga tahun 2024, koalisi ini akan tetap bertahan dan menurut saya tidak akan menjadi masalah. Ya, menurut saya seperti itu. Dan kalau saya lihat juga ini kan juga mereka yang non parpol, tokoh-tokoh publik. Ini belakangan ini kan juga makin keras ini terkait dengan konsolidasi demokrasi yang di mata mereka itu makin payah. Itu bisa dilihat dari survei yang dilakukan misalnya Economist Intelligence Unit, Indikator Politik Indonesia, terus apalagi ada beberapa lagi, terutama yang lokal-lokal ini terkait dengan masalah makin takutnya masyarakat dalam mengungkapkan pendapat. Nah, kalau konsolidasi demokrasi ini memburuk terus, ini kan pada akhirnya bisa juga terjadi amandemen konstitusi yang membuat seseorang bisa menjadi presiden sesuka dia aja, sesemungkin dia gitu. Karena demokrasi, kadar demokrasi itu terus merosot dan saya belum melihat ini ada kecenderungan membaik. Kalau masalah demokrasi merosot, kalau hemat saya, demokrasi global itu adalah mengalami sedikit kemerosotan. Ya, bahkan menurut saya di Inggris, di Amerika juga mengalami hal yang serupa. Karena muncul isu populisme. Bahkan di Amerika Latin lebih parah lagi. Di Eropa juga seperti itu. Jadi di semua penjuru dunia itu adalah demokrasi mengalami sedikit kemerosotan. Itulah isu-isu yang terbangun yang terakhir. Mungkin isu-isu tersebut itulah ada pengaruhnya dengan perkembangan teknologi. Sehingga orang ingin berhubungan langsung antara pemimpin dengan rakyat. Jadi tidak ada perantara. Jadi muncullah kemudian sejumlah tokoh-tokoh populis. Jadi populisme itu kan sebuah strategi politik. Ingin berhubungan dengan rakyat tanpa perlu ada perantara. Itulah kemudian itu yang terjadi sekarang ini. Itulah kalau itu adalah para tokoh-tokoh populis ini sekarang di mana-mana ada. Dan semakin banyak tokoh populis, maka dia akan semakin membuat tidak pentingnya partai politik. Karena partai politik itu adalah sebagai perantara. Jadi ada sejumlah orang misalnya membuat partai politik. Tapi partai politik itu cenderung menjadi parpol cangkang. Cangkang saja. Jadi itu adalah tidak terlalu penting. Tokoh populis yang paling terkemuka di Indonesia seperti misalnya Pak SBY. Pak SBY ini adalah membuat partai hanya di dalam beberapa bulan, kemudian terlaksana pemilu dan terpilih. Ya, itu karena menunjukkan isu-isu populisme dan kemudian sinyal politik yang dikirim oleh dia bisa ditangkap secara langsung. Jadi tidak butuh betul partai politik. Ya, kita lihat tidak ada partai politik sampai ke kecamatan, bahkan mungkin hanya sampai di desa, tetapi terpilih Pak SBY. Nah, demikian juga sebetulnya ketika Pak Prabowo maju, beliau juga ingin mengikuti seperti keberhasilan Pak SBY. Nah, tokoh yang dari luar, jadi kedua-duanya ini adalah muncul dari jantung oligarki. Apakah Pak SBY maupun Pak Prabowo, beliau ini menjadi tokoh populis, tapi muncul dari jantung oligarki. Tapi kalau Pak Jokowi, beliau memang dari luar. Dia tokoh populis yang lain lagi, ya, datang dari luar.
Tetapi kemudian dia menjadi bagian dari sistem politik. Jadi dia menjadi anak dari sistem politik Indonesia, menjadi seperti tokoh-tokoh lain di dalam pusat kekuasaan. Ya, di luar daripada itu, muncullah adalah tokoh-tokoh populis lain yang menggunakan isu-isu apa saja. Tetap kalau di Amerika mungkin isu Kristen, ya. Kalau di Prancis itu adalah isunya adalah tentang nasionalisme, ya, pemurnian, ya, dan sebagainya, karena Le Pen itu masuk dan kemudian suaranya besar sekali. Di Indonesia itu juga muncul dengan isu-isu keagamaan, istilah seperti Islam. Jadi rakyat diterjemahkan sebagai umat. Jadi umat berhadapan dengan pihak sana. Jadi kami dan mereka. Ini dibalik perumusan dari konsep umat itu, rakyat menjadi umat, itu ada hadir tokoh-tokoh populis. Jadi di Indonesia itu adalah populisme muncul di dalam jantung kekuasaan, juga dari luar. Karena itu adalah dia memerosotkan demokrasi di Indonesia. Nah, kalau disebutkan apakah itu akan telah terjadi, menurut saya, ya sekarang mungkin mengalami hal tersebut. Tetapi ingat bahwa walaupun terjadi pemerosotan terhadap demokrasi, demokrasi di Indonesia menurut saya masih berjalan. Masih berjalan dengan cukup baik. Ya, kita pemilu-pemilu yang kita laksanakan lepas dari persoalan-persoalan yang dikecam, tetapi itulah cukup legitimate. Karena itu menurut saya, yang kedua adalah kebebasan berbicara di Indonesia juga menurut saya masih terjaga dengan baik. Lebih baik daripada negara-negara lain. Misalnya dengan Malaysia, dengan Filipina, ya, itu adalah menurut saya jauh sangat buruk apa yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Di Malaysia, di Filipina, di Thailand, menurut saya sangat buruk sudah. Tapi di Indonesia oleh masyarakat dunia mengatakan masih terjaga. Walaupun ada kemerosotan di dalam konteks demokrasi global. Jadi Pak Yin, saya ingin mengatakan bahwa tentu saja ini sebagai kemerosotan itu adalah alert. Jadi adalah peringatan bagi kita. Bagaimana kita harus komited. Nah, seharusnya ini adalah harus dipahami oleh tokoh-tokoh politik sekarang. Jangan menjerumuskan. Sehingga kita kemudian akan membawa demokrasi kita menjadi lebih parah. Nah, problemnya, apakah di dalam perspektif mereka ini adalah demokrasi penting? Nah, ini ada persoalan lain memang. Tapi kalau dalam konteks saya, dalam konteks Nasdem, demokrasi itu penting. Demokrasi itu bukan hanya sebagai sebuah cara, tetapi dia juga demokrasi juga jadi tujuan. Karena apa? Demokrasi itu adalah memanusiakan manusia di dalam proses pembangunan. Manusia dia menjadi subjek di dalam pembangunan kalau demokrasi. Tetapi kalau dia bukan demokrasi, dia menjadi objek dari pembangunan. Nah, seperti itulah Pak Gigin. Menurut saya kita harus hati-hati karena itu kita jangan menjerumuskan lebih jauh iklim politik Indonesia yang sekarang ini menurut saya adalah masih terjaga, kita ke arah menuju konsolidasi demokrasi. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk berbincang dengan Brafos dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam episode yang lain. Oke, pecinta Brafos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan seorang tokoh politik dari Nasdem, Pak Teuku Taufikul Hadi, tentang pemilu perlu diperpanjang atau
tidak. Maksudnya perlu ditunda atau tidak. Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Nah, sekali lagi, bravos. Bravos. Bravos, Bravos, your digital radio station.